Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya kualitas pendidikan di negara kita ini diukur? Nah, siap-siap ya, karena di tahun 2026 nanti, caranya bakal berubah total. Hari ini kita akan bedah tuntas tentang Asesmen Nasional 2026. Ini bukan cuma ujian model baru loh, tapi sebuah revolusi cara kita memandang sekolah dan siswa. Yuk kita mulai! Jadi, pertanyaan besarnya kan gini, apa artinya semua ini buat siswa, guru, dan sekolah? Perubahan ini bakal terasa kayak gimana di kelas nanti? Nah, itu dia yang akan kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Biar gampang ikutinnya, kita akan lewati 6 bagian penting. Kita mulai dari filosofi barunya, terus kita lihat perjalanannya sampai ke 2026, kita bongkar 3 pilar utamanya, lacak gimana data bisa jadi kebijakan, terus kita jawab pertanyaan paling penting, apa ini ujian nasional versi baru? Dan terakhir, gimana caranya kita semua bisa siap-siap. Oke, bagian pertama, era baru evaluasi. Nah, ini perubahan paling mendasar soal cara pandang. Kita pindah dari yang tadinya cuma kasih nilai ke siswa secara individu, sekarang kita lebih kayak melakukan ronsen buat melihat kesehatan sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Tujuannya bukan lagi melabeli siswa, tapi memperbaiki sekolah. Semua ini akarnya dari keputusan besar di tahun 2019. Ujian nasional alias UN dihapus. Sejak saat itu, kedaulatan untuk menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa itu dikembalikan sepenuhnya ke sekolah. Inilah fondasi yang membuat reformasi ini bisa berjalan. Lanjut ke bagian kedua, evolusi menuju 2026. Penting banget buat kita tahu kalau perubahan ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan yang direncanakan secara bertahap. Nah, di sini kita bisa lihat perjalanannya dengan jelas banget. Dimulai dari fondasi di 2019 pas UN dihapus, terus masuk masa transisi di 2021, waktu asesmen nasional pertama kali dikenalin pakai sistem sampel, dan puncaknya nanti di 2026 ada penyempurnaan, di mana fokusnya adalah melihat hasil akhir atau output dari proses belajar di setiap jenjang. Ini pergeseran yang gede banget. Dan ini dia salah satu perubahan terbesarnya. Kalau dulu di 2021, asesmen cuma mengambil beberapa siswa sebagai sampel di kelas 5, 8, dan 11, nanti di 2026, sasarannya adalah semua siswa di kelas akhir. Kenapa gitu? Tujuannya biar kita dapat gambaran yang utuh tentang hasil akhir pendidikan setelah mereka belajar bertahun-tahun. Sekarang kita masuk ke jantung perubahannya nih. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi Asesmen Nasional 2026. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia ketiga pilarnya, peserta, fokus, dan dimensi. Kelihatannya simpel ya, tapi dampaknya besar banget. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu peserta. Pilar pertama, seperti yang tadi udah kita bahas sedikit, adalah peserta. Kata kuncinya di sini adalah seluruh peserta didik. Jadi, ini bukan lagi sampel acak, tapi sensus. Artinya, data yang didapat nanti bakal jauh lebih lengkap dan akurat untuk memotret hasil pendidikan di tiap-tiap sekolah. Pilar kedua adalah fokus. Nah, ini sebuah langkah yang cerdas banget. Jadi, kemampuan literasi dan numerasi itu nggak lagi dites secara terpisah, tapi langsung diintegrasikan ke dalam soal-soal mata pelajaran. Contohnya, kemampuan kamu baca grafik bisa jadi diuji lewat soal IPA. Ini bikin asesmennya jadi lebih relevan dan tentunya mengurangi beban tes buat siswa. Dan pilar ketiga, dimensi. Wah, ini benar-benar nunjukin visi pendidikan yang lebih utuh. Asesmen sekarang bakal mengukur 8 dimensi profil lulusan. Coba deh perhatiin, ada hal-hal baru kayak kesehatan dan komunikasi. Ini sinyal yang kuat banget kalau pendidikan itu bukan cuma soal pintar di atas kertas, tapi juga tentang jadi manusia yang sehat, kreatif, dan jago kolaborasi. Tentu aja, semua data yang dikumpulkan ini nggak ada artinya kalau cuma jadi tumpukan laporan. Jadi yuk kita lihat gimana hasil asesmen ini diubah jadi bahan bakar untuk perbaikan yang berkelanjutan. Biar datanya komprehensif, ada 3 alat ukur utama. Gampangnya gini, AKM itu buat ngukur otak atau kemampuan kognitif. Survei karakter itu buat ngukur hati atau aspek non-kognitifnya. Dan survei lingkungan belajar ini buat ngukur rumahnya, alias suasana sekolah tempat siswa belajar. Lengkap banget kan? Dan ini dia siklusnya. Data dari sekolah dikumpulkan, dianalisis di tingkat pusat sama kementerian, terus hasilnya dibagiin lagi ke pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk rapor pendidikan. Nah, rapor inilah yang nantinya jadi dasar untuk bikin program perbaikan yang bener-bener pas sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita bahas kekhawatiran yang paling sering muncul. Jangan-jangan asesmen nasional ini cuma ujian nasional yang ganti baju aja. Nah, mari kita luruskan mitos ini, biar nggak ada salah paham lagi. Coba lihat perbandingan ini. Bedanya kayak bumi dan langit. Ujian nasional itu high stakes. Artinya taruhannya tinggi, fokus ke nilai individu, dan jadi penentu kelulusan.
Sebaliknya, Asesmen Nasional 2026 itu low stakes buat siswa. Fokusnya itu buat evaluasi sistem sekolah, sama sekali nggak ada hubungannya sama kelulusan siswa, dan yang diukur jauh lebih luas, sampai ke karakter dan lingkungan belajar. Jadi, biar makin mantap, kita jawab langsung pertanyaan paling umum. Pertama, apa AN menentukan kelulusan? Jawabannya tegas. Tidak. Kedua, apa sekolah harus punya komputer sendiri? Nggak harus, ada mekanisme berbagi sumber daya. Dan ketiga, siapa yang wajib ikut? Seluruh siswa di kelas akhir, plus kepala sekolah, dan para pendidik untuk ngisi survei lingkungan belajar. Oke, setelah kita paham konsepnya, sekarang pertanyaannya, apa langkah praktis yang bisa dilakukan sekolah dan pihak-pihak terkait buat persiapan? Ada 3 langkah praktis buat sekolah. Pertama, validasi data di Dapodik. Pastikan data semua siswanya akurat. Kedua, cek infrastruktur teknisnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sosialisasi. Sampaikan dengan jelas ke orang tua dan siswa kalau ini bukan ujian kelulusan, tapi ini cara kita bareng-bareng bikin sekolah jadi tempat yang lebih baik. Soal infrastruktur, asesmen ini memang basisnya digital dan butuh internet. Tapi tenang, pemerintah paham nggak semua sekolah punya fasilitas yang sama. Makanya ada solusi. Sekolah boleh menumpang atau berbagi sumber daya dengan sekolah lain yang terdekat. Semuanya nanti dikoordinasikan sama pemerintah daerah. Pada akhirnya, Asesmen Nasional 2026 ini tujuannya adalah mendapatkan data yang lebih kaya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas. Pertanyaan penutup untuk kita semua, dengan potret pendidikan yang jauh lebih detail ini, mampukah kita bersama-sama membangun sekolah yang benar-benar jadi tempat terbaik untuk setiap anak Indonesia? Itulah tujuan akhirnya. Terima kasih sudah menyimak.